saya Ameliako dalam bijak. Bincang pajak. Senang sekali teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pajak di Indonesia. Topik hari ini cukup menarik, yaitu e-objection, pengajuan permohonan surat keberatan secara elektronik. Tata cara pengajuan secara elektronik ini diatur di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, yakni Per 14 tahun 2020 terbit pada tanggal 29 Juli tahun 2020. Peraturan ini mulai berlaku 1 Agustus tahun 2020. Teman-teman, di dalam pengajuan surat keberatan ini biasanya dilakukan secara hard copy dengan mengajukan ke Kanwil melalui kantor pajak di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Namun, mulai 1 Agustus tahun 2020 bisa diajukan secara elektronik atau secara online, yaitu dalam waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan menggunakan standar waktu Indonesia bagian Barat. Untuk memahami tata cara perpajakan tentang pengajuan secara elektronik e-objection ini, tentulah kita perlu mengetahui mengapa timbul sebuah pengajuan surat keberatan. Untuk itu, sebelum membahas tata caranya, kita bincang-bincang lebih dulu asal mula kenapa munculnya sebuah surat keberatan. Yuk kita bincang-bincang. Yaitu, pertama, teman-teman harus mengetahui peraturan perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self-assessment. Artinya, masyarakat Indonesia yang sudah memiliki NPWP yang sering disebut sebagai wajib pajak ini harus melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan sistem yang telah ditentukan, yaitu self-assessment. Artinya, wajib pajak tersebut harus menghitung sendiri pajaknya, kemudian menyetorkan sendiri pajaknya, kemudian melaporkan sendiri pajaknya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tentulah di pihak kantor pajak juga memiliki kewajiban dan kewenangan, yaitu di dalam menguji kepatuhan daripada wajib pajak. Kepatuhan ini diuji dalam hal, misalnya, apakah wajib pajak tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Di dalamnya, misalnya, sudah menerapkan tarif yang tepat, apakah perhitungannya sudah benar, apakah penyetoran dan pelaporannya sudah tepat waktu atau terlambat, seperti itu. Nah, maka pihak kantor pajak punya hak untuk melakukan pemeriksaan yang biasa sering dikenal dengan turunnya SP2, Surat Perintah Pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan tersebut, biasanya wajib pajak itu akan dimintain dokumen dan hasil dari dokumen yang diberikan akan diperiksa oleh tim pemeriksa yang biasa sering kita sebut sebagai Fiskus Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan Fiskus Pajak kepada wajib pajak melalui SPHP. SPHP ini adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, Fiskus Pajak menyampaikan SPHP ini ke wajib pajak bahwa di dalam pemeriksaan tersebut ada perbedaan. Misalnya, menurut wajib pajak hitungnya adalah seperti ini, menurut Fiskus Pajak hitungnya adalah seperti ini, sehingga ada satu perbedaan. Nah, karena itu, maka Fiskus Pajak mengirimkan sebuah surat undangan pembahasan akhir. Biasanya di dalam surat undangan ini wajib pajak diundang untuk datang bahas bersama. Apakah hasil temuan di dalam pemeriksaan ini pihak wajib pajak setuju atau tidak? Nah, di dalam hasil pemeriksaan tersebut akan dibahas. Nah, di dalam pembahasan tersebut diterapkan atau dituangkan di dalam produk hasil pemeriksaan namanya SKP,
surat ketetapan pajak. Biasanya surat ketetapan pajak ini ada 5. Yang pertama itu adalah SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ada satu lagi namanya SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian ada yang namanya SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Yang satu lagi namanya SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang terakhir namanya SKPLBT, surat ketetapan pajak lebih bayar tambahan. Nah, di dalam 5 produk hasil pemeriksaan ini, biasanya yang mendapat SKPN itu biasanya tidak masalah. Jadi SKPN itu adalah surat ketetapan pajak nihil, artinya di dalam pemeriksaan tersebut tidak ada selisih antara perhitungan wajib pajak dan perhitungan fiskus pajak, sehingga namanya nihil. Nah, jika produk tersebut adalah SKPLB lebih bayar atau SKPLBT lebih bayar tambahan, itu sebenarnya juga tidak terlalu masalah, karena kelebihan bayar pajak tersebut hasil pemeriksaan akan dikembalikan oleh negara kepada wajib pajak. Nah, yang biasanya menjadi masalah adalah 2 yang pertama ini, yaitu SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, ini 2 biasanya timbul karena ada perbedaan antara fiskus pajak dan juga wajib pajak, dan biasanya di dalam pembahasan akhir tersebut pihak wajib pajak boleh menerima seluruh hasil pemeriksaan, yaitu menyetujui seluruhnya. Artinya wajib pajak tersebut menyetorkan pajak terhutang sesuai dengan perhitungan dari tim pemeriksa. Namun wajib pajak di dalam pembahasan akhir juga punya hak untuk menyetujui sebagian. Misalnya, contoh, atau juga bisa menolak seluruhnya. Contoh misalnya Pak Budiman memiliki perusahaan. Menurut Pak Budiman, dari hasil pemeriksaan tersebut, dia sebenarnya hanya salah hitung, kurang bayar 20 juta. Namun menurut fiskus pajak, Pak Budiman ini masih harus menyetorkan pajak sebesar 50 juta misalnya. Sehingga di sini timbul satu perbedaan. Satu mengakui 20 juta oleh wajib pajak, menurut fiskus pajak 50 juta. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah ini, pihak wajib pajak punya hak untuk mengajukan permohonan surat keberatan ke Kanwil, memasukkan surat keberatan tersebut melalui kantor pajak setempat. Nah, di sini nanti akan dibahas lagi di tingkat Kanwil, apakah angka tersebut memang selisih atau memang seperti apa. Nah, inilah yang menyebabkan satu munculnya surat permohonan keberatan. Namun kali ini topik kita adalah membahas bagaimana pengajuan secara elektronik. Biasanya disampaikan secara hard copy. Nah, pengajuan surat keberatan ini teman-teman perlu ketahui, satu surat keberatan atas satu surat ketetapan pajak. Surat keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia. Surat keberatan ini diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak. Tidak boleh lebih. Jika lebih dari 3 bulan, artinya hak untuk mengajukan keberatan itu hangus. Seperti itu. Nah, jadi satu lagi adalah jika wajib pajak menyetujui sebagian atau seluruhnya, maka wajib pajak tersebut wajib menyetorkan dulu berapa yang disetujui dalam pembahasan akhir tersebut, baru bisa mengajukan surat keberatan ini. Nah, biasanya diajukan secara hard copy. Hari ini kita akan bahas tentang pengajuan secara elektronik. Bagaimana cara pengajuan secara elektronik? Yuk kita bincang-bincang. Pengajuan elektronik ini sangat mudah untuk memudahkan
wajib pajak tidak mengikuti jam operasionalnya kantor pajak. Jadi secara online. Jadi kapanpun, dimanapun wajib pajak asal tidak melewati 3 bulan sejak tanggal terbitnya SKP, maka wajib pajak boleh mengajukan surat keberatan secara elektronik. Namun secara elektronik ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan keberatan secara elektronik atau e-objection, teman-teman bisa melakukannya, namun harus memiliki namanya EFIN, Electronic Filing Identification Number. Itu adalah sebuah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi online terhadap kantor pajak. Nah, transaksi ini teman-teman bukan transaksi jual beli ya teman-teman, tetapi lebih dalam arti transaksi dalam melakukan pelaporan pajak secara online. Setelah mendapatkan EFIN, jangan lupa teman-teman segera lakukan registrasi akun di laman DJP online. Selain itu, teman-teman juga wajib memiliki yang namanya sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik. Ini sangat dibutuhkan karena surat permohonan pengajuan keberatan ini kita sampaikan secara elektronik, maka tanda tangan juga secara elektronik. Itulah yang disebut dengan sertifikat elektronik. Setelah memiliki ini semua, teman-teman sudah bisa mulai mengisi pengajuan surat keberatan secara online melalui website DJP, yaitu www.djponline.pajak.go.id. Di dalam laman ini, setelah teman-teman masuk, teman-teman akan diminta mengisi namanya NPWP, kemudian password, kemudian kode keamanan. Setelah itu masuk ke dalam satu ruangan. Ruangan tersebut adalah milik wajib pajak dan diketahui oleh kantor pajak. Di dalam menu tersebut, teman-teman bisa masuk ke dalam menu e-objection. Namun teman-teman jangan khawatir, begitu buka tidak menemukan menu e-objection, jangan kaget. Teman-teman masuk ke dalam profile, kemudian ke dalam fitur layanan. Di dalam fitur layanan ada yang namanya e-objection, teman-teman centang dan kemudian simpan. Setelah itu akan muncul menu e-objection. Teman-teman klik e-objection, kemudian mengisi sesuai petunjuk pengisian. Dan yang terpenting teman-teman, di dalam mengisi surat permohonan pengajuan keberatan, penting itu adalah alasan mengajukan keberatan. Di sini bisa diisi dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan mengisi langsung secara online. Jadi ketik langsung, namun dibatasi dengan 4.000 karakter. Atau dengan cara kedua, teman-teman bisa mengunggah file yang sudah berisi alasan keberatan, namun file ini harus berbentuk PDF, Portable Document Format, dan merupakan konversi, bukan pemindaian dan tidak melebihi 5 MB. Setelah itu, teman-teman cek semua pengisian apakah sudah benar. Jika sudah benar, saatnya teman-teman melakukan tanda tangan elektronik dengan cara mengunggah sertifikat elektronik, kemudian mengisi paspres. Paspres itu semacam PIN ya, semacam password. Seperti kita punya ATM, kita butuh password, butuh PIN-nya. Sama, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik ini juga memerlukan namanya paspres. Jadi teman-teman tinggal ngisi. Paspres ini didapat pada saat teman-teman mengajukan permohonan sertifikat elektronik ya. Nah, setelah tanda tangan secara elektronik, teman-teman menuju ke tombol yang namanya submit. Tinggal klik, kemudian sistem Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi data. Setelah verifikasi data selesai dan dinyatakan lengkap, maka teman-teman akan mendapatkan namanya bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik ini akan dikirim ke poselnya teman-teman, Pos Elektronik
yaitu email teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek mail, di mana di situ akan terdapat bukti penerimaan elektronik. Namun jika teman-teman mengalami kendala di dalam pengajuan secara elektronik, teman-teman bisa menghubungi kantor pajak setempat atau telepon ke Kling Pajak 1500-200. Nah, setelah teman-teman mendapatkan bukti penerimaan elektronik, saya suggestin simpan baik-baik dan jangan lupa lihat tanggal dan jam pengajuan tersebut. Karena ini merupakan satu hal yang penting teman-teman ketahui di dalam peraturan perpajakan, khususnya keberatan. Pengajuan keberatan jangka waktunya adalah 1 tahun dari tanggal submit sampai keluar keputusan keberatan. Jika melampaui 1 tahun, pihak Kanwil belum menerbitkan satu keputusan keberatan yang saudara atau teman-teman ajuin, maka permohonan pengajuan keberatan teman-teman dianggap dikabulkan. Nah, jadi teman-teman harus lihat tanggal saat submit dan jamnya. Itu sangat penting karena waktu prosesnya adalah 1 tahun. Inilah tata cara bagaimana pengajuan surat keberatan secara elektronik. Teman-teman, saya akan membagikan sedikit info penting, yaitu pada saat teman-teman mengajukan keberatan, pertimbangkan dengan baik alasan teman-teman mengajukan keberatan, serta bukti-bukti yang disertakan harus cukup kuat dan valid. Kenapa? Karena di dalam keberatan, jika ditolak, mau ditolak seluruh atau sebagian, angka yang ditolak tersebut akan mendapatkan konsekuensi sanksi, yaitu kenaikan 50% dari pajak terhutang yang diajukan keberatan. Contoh ya teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami. Misalnya tadi Pak Budiman ya, dia dinyatakan memiliki pajak terhutang setelah pemeriksaan itu adalah 50 juta. Dan dia sendiri menyetujui bahwa dia masih harus setor 20 juta. Maka 20 juta ini Pak Budiman sudah menyetorkannya sebelum mengajukan surat keberatan. Maka sisa berapa? Sisa 30 juta. Nah, inilah yang diajukan keberatan. 30 juta ini. Nah, katakanlah Pak Budiman ditolak dalam pengajuan keberatan ini. Nah, pada saat Pak Budiman ditolak, maka pajak terhutang yang belum dibayar Pak Budiman bukan 30 juta, tetapi naik 50% dari pajak terhutang, yaitu 15 juta. Jadi 15 juta ditambah 30 juta, artinya pajak terhutang Pak Budiman menjadi 45 juta. Nah, teman-teman, inilah yang teman-teman harus pertimbangkan dengan baik, sehingga tidak menambah pajak terhutang ya teman-teman. Nah, apakah sampai di sini berakhir sebuah hak wajib pajak? Tidak teman-teman. Jika di dalam keberatan teman-teman masih belum puas dan merasa saya masih benar nih ya, teman-teman masih punya satu hak, yaitu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Namun hari ini kita tidak bahas di dalam topik hari ini, karena topik hari ini adalah e-objection. Nanti kita akan bincang-bincang lagi waktu yang lain ya. Teman-teman, inilah tata cara bagaimana mengajukan e-objection. Kenapa e-objection ini diadakan? Awal mulanya seperti apa? Telah kita bincangkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di topik yang lain yang lebih menarik lagi dengan saya, Amelia Ko. Salam bijak.